Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pembubaran persekutuan karena perubahan pemilik. Next, Mbak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Meganovia Pramita, Wahyu Rizky Nadita, Dinanda Elok Hamara, Wahyu Fitriani, Sally Aprilana Angelima Bambung, dan Etika Oktaviani. Suatu persekutuan dinyatakan dibubarkan apabila perjanjian bersama yang semula diadakan untuk menjalankan usaha bersama telah berakhir. Misalnya, kematian seorang anggota berakibat dengan sendirinya perjanjian kerjasama berakhir dan dengan demikian persekutuan dibubarkan. Adanya persengketaan di antara para anggota pengadilan dapat memutuskan pembubaran atas permintaan seorang atau lebih dari anggota. Demikian pula, pengunduran diri seorang anggota dengan menjual haknya juga membubarkan persekutuan yang semula. Selanjutnya, keadaan yang menyebabkan terjadinya pembubaran persekutuan. Yang pertama, pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan, misalnya karena berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau tercapainya tujuan. Selanjutnya, persetujuan bersama, kemudian pengunduran diri seorang anggota persekutuan. Kemudian keadaan yang kedua, pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang antara lain karena yang pertama, kematian seorang atau beberapa anggota persekutuan, bangkrutnya seorang atau lebih anggota baru atau persekutuan, kemudian kejadian-kejadian tertentu yang mengakibatkan tidak dapat bertindaknya perusahaan yang disebabkan oleh perbuatan individu anggota yang membawa nama persekutuan. Kemudian ada perang di dalam suatu negara dari salah seorang anggota atau persekutuan penduduk negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pembubaran atas dasar keputusan pengadilan, antara lain dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan seorang anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian persekutuan. Yang kedua, tindakan seorang anggota yang mengakibatkan tidak ada keserasian dalam usaha yang sedang berjalan. Yang ketiga, perselisihan internal di antara anggota. Yang keempat, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keuntungan secara kontinu dari usaha perusahaan. Dan alasan lainnya yang mengakibatkan pembubaran, misalnya kecurangan atau penyajian yang keliru di dalam pembentukan informasi persekutuan. Selanjutnya, persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Yang pertama, masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. Yang kedua, pengunduran diri seorang anggota. Yang ketiga, kematian seorang anggota atau lebih. Yang keempat, penyatuan dan atau perubahan bentuk badan usaha. Selanjutnya, pembelian sebagian hak penyertaan dari anggota persekutuan. Apabila salah satu anggota persekutuan menjual hak penyertaan modal dan pembagian laba rugi kepada pihak lain, maka pembukuan di dalam persekutuan terbatas pada pemindahan saldo rekening modal pihak penjual ke rekening modal pihak pembeli. Misalnya, PT Wika dibentuk pada Januari tahun 2000, di mana Tuan A dan B masing-masing memiliki modal sebesar Rp600.000 dan Rp400.000. Pada akhir tahun, Tuan C ingin bergabung dalam persekutuan dengan membeli 1/4 bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar sebesar Rp250.000. Maka jurnalnya modal A Rp150.000 di debit, modal B Rp100.000 di debit, dan modal C Rp250.000 di kredit. Komposisi modal yang terbentuk, modal A sebelum masuknya Tuan C yaitu Rp600.000, dan setelah masuknya C di dalam persekutuan senilai Rp450.000.
Kemudian modal B, sebelum masuknya Tuan C sebesar Rp400.000 dan setelah masuknya Tuan C di dalam persekutuan yaitu Rp300.000. Sedangkan modal Tuan C sebelum masuknya Tuan C kosong, setelah masuknya Tuan C di dalam persekutuan senilai Rp250.000. Dan kemudian didapat modal persekutuan sebelum masuknya Tuan C senilai Rp1 juta dan setelah masuknya Tuan C di dalam persekutuan senilai Rp1 juta. Suatu penyertaan atau investasi dengan memberikan bonus dan atau goodwill kepada anggota pemilik yang lama. Apabila sebuah persekutuan telah berjalan dengan sukses, maka biasanya kepada anggota baru yang akan masuk dibebani kewajiban-kewajiban terhadapnya di antara lain. Yang pertama, bagian penyertaan daripada anggota baru harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus kepada anggota pemilik lama. Yang kedua, goodwill persekutuan harus diadakan dan dikredit sebagai penambahan modal anggota-anggota pemilik yang lama. Next, Mbak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pemberian bonus kepada anggota pemilik lama. Misalnya Tuan L, M, dan N adalah anggota-anggota persekutuan dengan modal pembagian laba rugi masing-masing sebagai berikut, yaitu di mana Tuan L memiliki saldo modal yaitu 50.000 dan pembagian laba rugi yaitu 45%. Untuk Tuan M, yaitu saldo modalnya 30.000 dan untuk pembagian laba ruginya 35%. Dan Tuan N adalah 20.000, yaitu pembagian laba ruginya sebesar 20%, di mana jumlah untuk saldo modalnya yaitu 100.000 dan pembagian labanya adalah 100%. Pada saat itu, Tuan O ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dan diterima oleh anggota-anggota pemilik lama. Untuk itu, Tuan O menyerahkan uang sebesar 40.000 untuk penyertaan modal sebanyak 25% dari modal persekutuan yang baru. Kelebihan setoran modal Tuan O merupakan bonus yang dibagikan kepada pemilik lama sesuai dengan ketentuan pembagian laba rugi yang ada. Jurnal untuk mencatat masuknya Tuan O adalah sebagai berikut, yaitu kas di debit 40.000 dan yang dikredit adalah modal Tuan L sebesar 2.250.000, modal Tuan M 1.750.000, modal Tuan N adalah 1 juta dan modal Tuan O adalah 35.000. Mohon maaf, saya ulangi kembali. Untuk jurnal pencatatan masuknya Tuan O adalah sebagai berikut. Untuk kas sebesar 40.000, untuk modal Tuan L adalah 2.250, modal Tuan M adalah 1.750, dan modal Tuan N 1.000, dan modal Tuan O adalah 35. Lalu, untuk yang selanjutnya adalah perhitungan, di mana jumlah modal persekutuan sebelum masuknya Tuan O sebesar 100.000 dan setoran modal Tuan O sebesar 40.000. Jumlah persekutuan yang baru yaitu berjumlah 140.000. Modal Tuan O dinilai 25% dari modal persekutuan yang baru, di mana 25% dikali 140.000 yaitu dengan nilai 35.000. Setoran modal Tuan O yaitu 40.000 dan bagian modal yang diperhitungkan sebesar 35.000, bonus untuk para anggota pemilik lama jadinya dikurangin dengan jumlah 5.000. Bonus tersebut dibagi sesuai dengan perbandingan pembagian
mohon maaf, saya ulangi kembali. Untuk setoran modal Tuan O sebesar 40.000 dan bagian modal yang diperhitungkan adalah 35.000 dan dikurangin untuk menjadikan bonus untuk anggota pemilik lama sebesar 5.000. Bonus tersebut dibagi sesuai dengan perbandingan laba rugi sebagai berikut. Yaitu Tuan L menerima 45% dari 5.000 yaitu sebesar 2.250. Dan untuk Tuan M sebesar 35% dikali 5.000 yaitu 1.750, dan Tuan N untuk 20% dikali 5.000 sebesar 1.000, maka jumlah bonusnya adalah 5.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu penentuan goodwill untuk anggota pemilik lama. Misal persekutuan Tuan L, M, dan N tersebut di atas setuju untuk memasukkan Tuan O dengan ketentuan bahwa Tuan O menyetorkan uangnya sebesar 40.000 untuk 1/4 bagian dari modal persekutuan yang baru. Kelebihan perhitungan saldo modalnya yang baru merupakan goodwill yang harus dibentuk di dalam persekutuan. Dalam hal ini, setoran Tuan O sebesar 40.000. Dinilai sebesar 25% dari modal persekutuan yang baru, sehingga modal persekutuan yang baru harus berjumlah di mana 100/25 dikali 40.000 dengan hasil 160. Lalu untuk tabelnya, jumlah modal anggota pemilik lama ditambah L, Tuan L, M, dan N sebesar 100.000 ditambah setoran modal Tuan O yaitu sebesar 40.000, maka berjumlah modal persekutuan real yaitu 140. Goodwill yang harus dibentuk adalah 20.000. Goodwill tersebut dibagi antara anggota pemilik lama sesuai dengan perbandingan laba rugi sebagai berikut. Tuan L dengan 45% dikali 20.000 yaitu 9.000. Tuan M 35% dikali 20.000 yaitu 7.000. Lalu Tuan N 20% dikali 20.000 yaitu 4.000. Dengan jumlah total semuanya yaitu 20.000. Lalu selanjutnya adalah adapun jurnal untuk mencatat masuknya Tuan O sebagai berikut. Penentuan goodwill, di mana goodwill didebit sebesar 20.000 dan untuk Tuan L dikredit sebesar 9.000, Tuan M dikredit sebesar 7.000, dan Tuan N dikredit sebesar 4.000. Lalu setoran modal Tuan O, di mana kas sebesar didebit 40.000 dan modal Tuan O adalah 40.000. Jadi, suatu pernyataan atau investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota baru, bonus atau goodwill yang diberikan kepada anggota baru timbul karena persekutuan yang ada mungkin mengharapkan adanya keuntungan yang lebih besar apabila calon anggota tertentu masuk ke dalam persekutuannya. Ke dalam hal ini akan terjadi kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian modal anggota pemilik lama dikurangi dan diberikan sebagai bonus kepada anggota yang baru. Atau goodwill harus dibentuk dan dikredit pada rekening modal anggota yang baru. Lalu pemberian bonus kepada anggota baru, misalnya persekutuan Tuan L, M, dan N tersebut di muka. Setuju Tuan O masuk ke dalam persekutuan, Tuan O menyerahkan uang sebesar 40.000 untuk menyerahkan 40% dari modal persekutuan yang baru. Perhitungannya adalah saldo modal sebelum masuknya Tuan O sebesar 100.000. Setoran modal Tuan O yaitu 40.000 dengan jumlah total semuanya yaitu 140.000. Hak penyertaan Tuan O dihitung 40% dari saldo modal yang baru 40% dikali 140.000, maka hasilnya yaitu 56.000. Yaitu lalu setoran untuk modal Tuan O sebesar 4 bonus kepada Tuan O dikurangi
dari perhitungan yang tadi, yaitu sebesar 16.000. Bonus sebesar 16.000 dikurangkan dari saldo modal anggota perhitungan sebagai berikut. 45% dikali 16.000, maka hasilnya 7.200. Tuan M 35% dikali 16.000, yaitu 5.600, dan Tuan N sebesar 20% dikali 16.000, yaitu 3.200. Dengan jumlah total semuanya yaitu 16.000. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Denan, yaitu untuk kas sebesar 40.000, modal L 45% dikali 16.000 sama dengan 7.200, modal M 35% dikali 16 sama dengan 5.600, modal N 20% dikali 16.000 yaitu 3.200, maka modal O yaitu 56.000. Next, Mbak. Kemudian untuk pembentukan goodwill untuk anggota yang baru. Misalnya, persekutuan Tuan L, M, dan N setuju Tuan O masuk ke dalam persekutuan dengan ketentuan bahwa Tuan O menyerahkan uang sebesar 40.000. Setoran modal Tuan O ini merupakan 37,5% dari modal persekutuan yang baru. Sedang Tuan L, M, dan N masing-masing tidak bersedia untuk dikurangi saldo modalnya. Karena Tuan L, M, dan N tidak bersedia dikurangi modalnya, maka jumlah modal Tuan L, M, dan N yang jumlahnya sebesar 100.000 itu akan merupakan 62,5 dari modal persekutuan yang baru. Sedang bagian modal Tuan O adalah 37,5%. Dengan demikian, jumlah modal persekutuan yang baru adalah 160.000, itu sama dengan itu dari 100% dibagi 62,5 dikali 100.000. Modal Tuan O sebagai penyerta terhadap 37,5 dari modal persekutuan yang baru adalah 37,5% dikali 160.000 yaitu 60.000, setoran modal 40.000, goodwill 20.000. Maka kas 40.000, goodwill 20.000, jadi modal Tuan O yaitu 60.000. Selanjutnya yaitu penyelesaian pengunduran diri seorang anggota. Setiap anggota di dalam persekutuan mempunyai hak untuk menarik diri atau mengundurkan diri setiap saat dari organisasi persekutuan. Pengunduran diri seorang anggota berarti pembubaran persekutu. Tapi tidak berarti perusahaan juga bubar. Perusahaan dapat berjalan terus sebagaimana biasa. Pengunduran diri seorang anggota atau lebih penyelesaiannya dapat dilakukan dengan yang pertama, bagian penyerta anggota yang mengundurkan diri dijual kepada anggota yang lain atau anggota yang baru. Bagian penyertaannya dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau harta kekayaan lainnya sesuai dengan perhitungan bagian penyertanya. Di dalam perjanjian persekutuan biasanya harus sudah diatur tentang prosedur tertentu di dalam pengukuran dan penilaian bagian hak penyertaan dari anggota yang mengundurkan diri.
Next, Mbak. Selanjutnya yaitu pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melampaui saldo modalnya. Hal ini dapat terjadi apabila penilaian kembali kekayaan perusahaan ternyata lebih tinggi dari apa yang tercatat dalam buku. Dengan demikian, anggota yang akan meneruskan usaha berani memberikan bonus atau goodwill kepada anggota yang mengundurkan diri. Pemberian bonus. Tuan S, T, dan U adalah anggota-anggota persekutuan yang mempunyai saldo modal masing-masing 200.000. Perjanjian pembagian keuntungan di antara mereka adalah perbandingan sebagai berikut, 50%, 25%, dan 25%. Tuan U menyatakan mengundurkan diri dan diterima baik oleh semua anggota. Para anggota setuju untuk membayar kepada Tuan U sebanyak 230.000. Kelebihan pembayaran kepada Tuan U diberikan sebagai bonus. Atas dasar data tersebut, maka jurnal untuk mencatat pengunduran diri Tuan U adalah sebagai berikut. Modal U sebesar 200.000, modal S sebesar 20.000, modal T sebesar 10.000, pada hutang Tuan U yaitu 230.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizkina. Baik, selanjutnya yakni mengenai pembentukan goodwill. Misalnya pada contoh tersebut di atas, Tuan S dan T tidak ingin saldo modalnya dikurangi, meskipun mereka bersedia membayar sebesar 230.000 kepada Tuan U sebagai penyelesaian pengunduran diri dari Tuan U. Dalam hal ini, kelebihan 30.000 yang akan diterima Tuan U dibayarkan sebagai perwujudan adanya goodwill yang dibentuk. Goodwill yang dibentuk bisa untuk keseluruhan anggota pemilik atau hanya bagi anggota yang mengundurkan diri. Dalam hal goodwill dibentuk untuk keseluruhan anggota, maka jurnal yang diperlukan adalah goodwill debit sebesar 120.000 untuk modal Tuan S, dikredit sebesar 60.000 untuk modal Tuan T, dikredit sebesar Rp30.000 untuk Tuan U, dikredit modal sebesar Rp30.000. Untuk jurnal yang kedua, modal Tuan U didebit sebesar 230.000 untuk hutang Tuan U atau kas dikredit sebesar 230.000. Selanjutnya, goodwill pengunduran diri seorang anggota telah dibeli oleh anggota-anggota pemilik yang masih tinggal. Maka jurnal pembentukan goodwill dan pengunduran diri Tuan U tersebut adalah modal U didebit, modal Tuan U didebit sebesar Rp200.000, goodwill didebit sebesar Rp30.000, untuk hutang Tuan U atau kas dikredit sebesar Rp230.000. Selanjutnya mengenai pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah lebih rendah dari saldo modalnya. Yang pertama, pemberian bonus. Misalnya pada contoh di atas, Tuan U menyetujui untuk menerima 170.000 guna menyelesaikan pengunduran diri dari jumlah penyertaan sebesar Rp200.000.
Jika perbedaan sejumlah 30.000 dihitung sebagai bonus untuk anggota-anggota yang melanjutkan usaha, maka jurnal untuk mencatat pengunduran diri Tuan U adalah modal U didebit sebesar 200.000, modal Tuan U pada kas dikredit sebesar 170.000, modal Tuan S dikredit sebesar 20.000, dan modal Tuan T dikredit sebesar Rp10.000. Selanjutnya mengenai pembentukan goodwill. Misalnya dalam buku persekutuan memperlihatkan adanya sejumlah goodwill, Tuan U bersedia menerima lebih kecil dari saldo modalnya, sebab modalnya itu merefleksikan adanya goodwill tersebut. Apabila Tuan U dibayar sebesar Rp170.000 untuk bagian penyertaan yang sebesarnya Rp200.000 dengan kelebihan saldo kredit dimasukkan sebagai kompensasi terhadap adanya goodwill, maka jurnal pengunduran diri Tuan U adalah modal U didebit sebesar Rp200.000, goodwill dikredit sebesar Rp30.000, dan hutang Tuan U atau kas dikredit sebesar Rp170.000. Selanjutnya, ada kemungkinan pula untuk mengakui pengurangan goodwill persekutuan bersama-sama dengan penyelesaian keluarnya Tuan U. Selama pengurangan sejumlah 30.000 itu merupakan 25%, maka jumlah pengurangan goodwill seluruhnya akan berjumlah 100% dibagi 25% kali 30.000 sama dengan 120.000, sehingga jurnal untuk mencatat pengunduran Tuan U adalah modal S didebit sebesar Rp60.000, modal T didebit Rp60.000, modal Tuan U didebit Rp200.000, pada goodwill dikredit sebesar Rp120.000, dan hutang Tuan U atau kas dikredit sebesar Rp170.000. Selanjutnya mengenai penyelesaian dengan adanya kematian seorang anggota. Kematian seorang anggota persekutuan berarti membubarkan persekutuan. Apabila tidak ada suatu hal yang khusus, maka rugi laba sampai dengan saat itu harus ditentukan. Aktiva dan hutang-hutang persekutuan harus dinilai kembali dan bagian hak penyertaan dari anggota yang meninggal harus ditentukan hingga saat kematiannya. Para anggota persekutuan dapat mengadakan penyelesaian yang disetujui atas bagian penyertaan atau modal anggota yang mati sebagai berikut. Pertama, dengan pembayaran dari harta persekutuan. Kedua, dengan pembayaran oleh salah seorang anggota yang ada yang bersedia membeli bagian penyertaan atau modal anggota yang mati. Yang ketiga, dengan pembayaran dari hasil asuransi persekutuan dengan pembelian bagian penyertaan anggota yang mati oleh anggota-anggota yang masih ada. Apabila perusahaan diteruskan oleh anggota-anggota yang ada, kematian seorang anggota berakibat pembubaran persekutuan semula dan suatu persekutuan yang baru harus dibentuk. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah penyatuan atau peleburan suatu persekutuan ke dalam bentuk perseroan atau corporation. Para anggota pemilik dapat memutuskan untuk meleburkan diri dalam bentuk perseroan agar terjamin adanya keuntungan yang diperoleh di dalam bentuk organisasi perseroan itu. Apabila buku-buku persekutuan tetap dipertahankan, maka pencatatan hendaknya menunjukkan adanya yang pertama yaitu perubahan nilai aktiva, hutang, dan bagian penyertaan masing-masing anggota sebelumnya kepada bentuk perseroan. Kedua, perubahan di dalam bentuk pemilikan. Dalam mencatat perubahan nilai aktiva dan hutang, mungkin terdapat keuntungan atau kerugian akibat penilaian kembali. Keuntungan atau kerugian itu dibagi sesuai dengan perbandingan pembagian laba dan dipindahkan ke rekening modal masing-masing. Untuk mencatat perubahan-perubahan nilai aktiva dan hutang, itu dapat melalui sebuah rekening antara yang dinamakan rekening penyesuaian modal.
pengeluaran saham-saham di dalam pertukaran bagian penyertaan para anggota yang telah disesuaikan, dicatat dengan mendebit rekening modal para anggota dan mengkredit rekening modal saham atau perseroan. Apabila membuka buku-buku baru, maka pencatatan pertama-tama harus diadakan adalah penyesuaian aktiva dan bagian penyertaan para anggota. Kemudian diikuti dengan pencatatan-pencatatan pemindahan aktiva dan hutang ke dalam perseroan. Kemudian penerimaan saham-saham sebagai pembayaran terhadap kekayaan bersih yang dipindahkan dan pembagian saham kepada para anggota pemilik. Dalam hal ini, transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penyelesaian pembubaran pada waktu membuka buku-buku perseroan tidak dilaporkan. Contoh, Tuan V dan W adalah anggota-anggota persekutuan yang membagi laba atau rugi dengan perbandingan yang sama. Mereka memutuskan untuk melebur persekutuannya menjadi sebuah perseroan dengan modal statutair yang terbagi dalam 500 saham biasa, nominal 1.000, posisi keuangan persekutuan sebelum diadakan peleburan adalah sebagai berikut. Yaitu aktiva kas sebesar 4.000, piutang dagang sebesar 42.000, cadangan kerugian piutang sebesar 4.000, kemudian dijumlahkan sebesar 38.000. Maaf, maksud saya dikurangi menjadi 38.000. Kemudian persediaan barang dagangan sebesar 118.000. Kemudian gedung sebesar 150.000, lalu akumulasi penyusutan gedung sebesar 30.000. Kemudian dikurangi menjadi 120.000. Kemudian dari semua itu tadi ditambahkan dengan tanah menjadi jumlah aktiva sebesar 320.000. Selanjutnya adalah hutang dan modal. Hutang dagang sebesar 20.000, wesel bayar sebesar 12.000, modal V sebesar 120.000, dan modal W sebesar 168.000. Menjadi jumlah hutang dan modal 320.000. Tuan V dan W sebelum diadakan peleburan atau perubahan bentuk persekutuan menjadi perseroan menghendaki agar ada penilaian kembali terhadap beberapa jenis aktiva sebagai berikut, yaitu piutang dagang sebesar 36.000, gedung sebesar 130.000, dan tanah sebesar 84.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mega. Baik, berikutnya jurnal yang diperlukan apabila perseroan melanjutkan buku-buku persekutuan. Yang pertama, ada penyesuaian rekening dan penilaian kembali aktiva. Jurnalnya yaitu tanah senilai 44.000, akumulasi penyusutan gedung senilai 10.000, pada cadangan kerugian piutang senilai 2.000, dan rekening penyesuaian modal senilai 52.000. Untuk jurnal yang kedua yaitu pembagian keuntungan atau kerugian karena penilaian kembali. Rekening penyesuaian modal dikredit senilai 52.000, pada modal V senilai 26.000 dan modal W senilai 26.000. Untuk jurnal yang ketiga yaitu pengeluaran saham-saham untuk Tuan V dan W. Modal V 146.000 di debit dan modal W 194.000 di debit pada modal saham senilai 340.000. Berikutnya ada jurnal yang diperlukan apabila perseroan membuka buku-buku baru tersendiri.
Yang pertama, pencatatan jurnal pada waktu persekutuan Tuan V dan W ditutup sesudah penilaian kembali dalam buku lama. Piutang perseroan didebit senilai 340.000, hutang dagang senilai 20.000, wesel bayar senilai 12.000, cadangan kerugian piutang senilai 6.000, akumulasi penyesuaian gedung senilai 20.000, pada kas dikredit senilai 4.000, piutang dagang senilai 42.000, persediaan barang dagang 100.000, gedung senilai 150.000 dan tanah senilai 184.000. Yang kedua, pada waktu Tuan V dan W menerima saham-saham perseroan. Modal V didebit senilai 146.000, modal W senilai 194.000 pada piutang perseroan senilai 340.000. Jurnal ketiga, pencatatan pada waktu pemindahan aktiva dan hutang persekutuan Tuan V dan W dalam buku baru. Didebit kas senilai 4.000, piutang dagang senilai 42.000, persediaan barang dagang senilai 118.000, gedung senilai 150.000, tanah senilai 84.000, pada hutang dagang senilai 20.000, hasil bayar senilai 12.000, cadangan kerugian piutang senilai 6.000, akumulasi penyusutan gedung senilai 20.000, hutang Tuan V dan W senilai 310.000. Yang keempat yakni pencatatan pada waktu perseroan mengeluarkan saham-saham untuk Tuan V dan W dalam buku baru. Hutang Tuan V dan W dikredit senilai 340.000 pada modal saham senilai 340.000. Berikutnya dapat pantauan terbaru. Di aktiva terdapat kas senilai 4.000, piutang dagang senilai 42.000, cadangan kerugian piutang senilai 6.000. Kemudian piutang dagang dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang senilai diperoleh hasil 36.000. Persediaan barang dagang 118.000, gedung senilai 150.000 dikurangkan dengan akumulasi penyesutan gedung sebesar 20.000 diperoleh hasil 130.000. Kemudian ada tanah 84.000. Jadi jumlah aktivanya 372.000 rupiah. Berikutnya hutang dan modal. Hutang dagang senilai 20.000, wesel bayar senilai 12.000, modal saham atau kapital stok senilai 340.000. Jumlah hutang dan modal 372.000. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.